Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Babul i'tikafi wa qiyami Ramadan. Bab i'tikaf dan ibadat di bulan Ramadan. Pada hadis ini disebutkan qiyamu Ramadan dulu, kemudian bab i'tikaf dalam hadisnya. Tetapi kalau dalam babnya disebut i'tikaf dulu dan qiyam Ramadan. Sudah kita bahas pada Rabu yang lalu bahwa yang menjadi dasar untuk melaksanakan ibadah itu adalah iman dan ihtisab. Bagi orang yang beriman itu akan mudah melakukan apa saja karena keimanannya. Ada kalanya tidak dapat dipahami, tapi kalau yang mendorong itu iman, itu dilaksanakan. Dan tidak akan banyak tanya. Bahkan tidak bertanya apabila ada perintah. Walaupun perintah itu terasa berat, seperti halnya perintah berperang. Kalau suami, ada yang sebut dengan suami siaga ya. Kumaha teh suami siaga teh? Ketika istrinya dan ketika istrinya hamil tua, ya, suami siaga. Bahkan ketika mulai hamil muda juga, tengah puting hayang rujak. Kalau memang dasarnya cinta, dia tidak akan banyak tanya. Antesan, nah puting ini ke tukang rujak can ayah, kecaringin, nah kan tengah puting itu teh, sampai akhirnya ayah teh subuh teh diasongkeun ada palaina ge tadi cenah. Teka harti eta teh, tapi demi cinta itu kan dilaksanakan. Nah, kemarin itu ya, gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Mau banyak tanya, mau nanyakeun ongkos, tidak banyak pertimbangan. Dia mau gara-gara hujan leutik teu init. Nah, maaf ya. Itu yang kemarin imanan wahtisaban. Sekarang masuk ke hadis nomor 716 ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ayyal ashrul akhiratu min Ramadan syadda min izarahu wa ahya lailahu wa aiqadu ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dikunjungi dan yang paling dekat ke masjid.
Jadi istri beliau yang paling sering dikunjungi dan yang paling tahu apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, juga di masjid, sebab kan masjidnya dekat, nempel gitu. Katanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bisa diartikan dulu. Jadi ini Rasulullah Aisyah menceritakannya setelah Rasul tidak ada. Karena itu menggunakan kata kana dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal ashru, apabila masuk 10, maksudnya adalah ayil asrul akhiratu min Ramadana, atau yakni 10 di akhir Ramadan. Bukan tanggal 10. Kalau tanggal 10 mah di awal. Kalau tanggal 10 itu di awal, tanggal 10 berarti masuk tanggal 11 ya. Kan kalau 30 hari itu 10 pertama. Maksudnya adalah 10 akhir. Ini ada jumlah i'tirodiyah. Jumlah i'tirodiyah teh ada strip, ada strip 2 strip, ayil asul akhiratu min Ramadana strip. Ini rawi menjelaskan yang dimaksud adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Syadda mizarahu, syadda itu artinya menguatkan, magehan. Mi'zarahu, mi'zar itu dari kata izar. Izar itu artinya sarung. Mi'zarahu cangkeng. Nah, ini juga merupakan arti kinayah. Jadi kinayah itu adalah suatu lafaz yang biasa dilakukan untuk melakukan sesuatu. Seperti ngiring kapengker. Nah, entah ngiring kapengker teh mereka mana? Zaman tah eta teh kinayah. Dalam bahasa Arab banyak. Dalam Quran juga ada. Di sana Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Quran surat An-Nisa, jika kamu datang dari jamban atau pulang dari jamban atau keluar dari jamban, di sana itu sebutkan aw jaa ahadu minkum minal ghaiti, keluar dari jamban, maksudnya setelah BAB, bukan BAK, BAB kan? Aya proses metabolisme. Tapi kita maaf ya, tidak langsung menyebutkan itu. Ya, itu mana di zaman cenah gitu. Kade tiasa wae nyebatkeun langsung kadinya. Aduh, kada ya terdengarnya itu kan bedanya. Geus eta cenah. Kemudian ada lagi awla mastumun nisaa, atau kamu telah menyentuh istri. Nah, menyentuh istri di sini adalah HSI hubungan suami istri. Dan itu juga merupakan kata kinayah. Hubungan suami istri itu kata kinayah.
Itu juga bahasa kinayah. Tidur bareng itu bahasa kinayah. Padahal tidur bareng tidak ada masalah, Pak. Masalah mah udang bareng. Ya. Saya pernah ditanya, Ustaz pernah tidur bareng sama perempuan selain istri? Wah, sering cerita. Kan selain istri ya ada gitu ya. Bahkan saya pernah ke Surabaya itu Pak tukang-tukang sebelah sana perempuan, sebelah sini karena kereta tidur bareng. Tapi yang dimaksud tidur bareng di sana adalah hudang bareng. Itu HSI. Itu bahasa kinayah. Karena itu dulu pernah Quran dituduh Quran teh kitab suci yang porno. Eta mah cek utara maca Quran. Di sini sadda itu menguatkan, mengikat mizarahu sarungna. Jadi muncul urang mah caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat. Naon maksudna eta teh? Gitu. Jadi terus siap itu ya. Siap naon? Siap digawe, siap tempur. Karena itu di sini disebutkan sungguh-sungguh. Tapi memang kita harus tahu dulu ini ya arti asalnya. Sadda mizarahu. Apa yang dimaksud dengan sadda mizarahu di pageuhan etana sarungna? Artinya tidak melakukan HSI. Artinya siap sholat pageuhan itu. Tapi di sini diartikan tidak HSI. Kan aya eta nasihat ari puntennya nyariosna kitu da dina khutbah nikah. Khutbah nikah anu eta teh istri kedua lagi. Ari boga manuk teh cenah tong si abur ka mana wae diuntuk di mana wae cenah kitu. Tah khutbah nikah teh. Mudah-mudahan wae ku pangantenna teh nya kahartieun untuk di mana wae, nyayang di mana wae cenah itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap beribadah pageuh gitu teh. Jadi nalika sholat teh gituan we terus digitunya ada beki logor pan digitukeun sugan beki pandihana beki naik teh. Yang kedua tidak melakukan HSI. Yang ketiga bisa diartikan menjauhi istri. Wa ahya lailahu dan menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu tidak tidur. Jadi kalau malam yang sepi itu sudah pada tidur. Di Sukajadi itu ada jalan yang sempit ya, pokoknya masuk dua mobil truk gitu. Itu disebutnya jalan hidup. Jalan hidup. Jadi sampai malam itu masih ada kendaraan, sebab itu ya jalur angkot juga. Tapi jalannya kecil, sebutnya jalan hidup. Kalau ada suatu kota yang tidak ada yang penghuni yang keluar, bahkan mungkin tidak ada penghuni, jalannya memang lebar tapi tidak ada orang, disebutnya kota mati gitu. Tapi kalau ada kegiatan, ada kesibukan, kota hidup. Jadi yang hidup di sini adalah tidak tidur. Kalau di Arab Saudi malam apa yang tidak sepi itu? Malam Jumat.
Malam Jumat itu di Masjid Nabawi juga banyak orang yang membawa anak-anaknya pakai mobilan bermain, dirinya tenu main itu di anak-anak itu kalau itu ayah. Itu diartikan malam yang hidup. Di sini penduduknya bangun-bangun, tidak banyak tidur, ada kegiatan. Urang mah sok nyebatkeun hanuteun. Hanuteun itu ada kehidupan di sana. Dan memang yang disebut tidur itu adalah mati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu jangan penasaran mau teh kumaha, ya seperti tidur itu. Hanya saja kalau tidur itu jantung dan organ tubuh semua berfungsi, berjalan. Bahkan tadi teh metabolisme ya ada. Kitanya tidur dan itu mati. Karena itu sebelum kita tidur kita berdoa bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi dua hadisnya. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Tidur weta. Kalau sudah tibra mah tidak memikirkan apa-apa. Kecuali mimpi. Nah, yang mimpi itu adalah rohaninya, bukan jasadnya. Dan diperkirakan, saya katakan perkirakan ya, di alam kubur juga begitu. Canaya beja pokoknya mah. Baretah. Jadi kalau tidur kan ketika bangun kita tanyanya, oh cerita tadi haruha-hareho cerita puting-puting. Gitu. Apa tidak udah anjing boga salah kita nulungan barjing ayah di situ. Itu tidur. Jadi ada kemungkinan yang disebut dengan siksa kubur itu adalah siksaan rohani. Sebab kita melihat Fir'aun biasa-biasa saja. Jadi bukan jasadnya, tapi jiwanya. Demikian juga orang yang mati syahid, kalau dilihat fisiknya seperti Hamzah bin Abdul Muthalib itu fisiknya itu kan dicacag gitu. Nah dicacag teh dicincang itu gitu tehnya mutilasi ya gitu. Itu jasadnya. Ada kalanya kita khawatir dengan jasad itu, padahal yang penting itu adalah jiwanya selamat. Sehingga dalam Quran sebutkan mereka itu diberi makan, diberi rizki. Jangan dikira bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup. Ya mau ujug-ujug nyarikan kasalah kita. Miteng-tengeun si bapak, naon cen. Wah, naon cen. Amanah wae paingan cen eueuh. Panti tadi ge di dieu cen. Si horeng istrina ngimpi si bapak kawin deui. Hari carekan atau gitu. Tong nyarekan, tong dicaritakeun, bisa jadi kenyataan. Akhirnya jempe Pak, menceritakeun nih kenyataan, dituduh geus cenah itu praktekna eueuh. Dan ketika kita bangun, nah kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Jadi sekedar penasarannya mau teh kumaha gitu. Yang harus jadi persiapan itu apa yang melakukan setelah mati. Bahkan ada hadis, orang yang soleh itu, orang yang beriman, setelah mati itu didatangi oleh orang yang ya pikir sepen lah. Kalau laki-laki didatangi oleh laki-laki yang tampan. Kalau perempuan gelis, pikir sepen. Kemudian dibawa jalan-jalan.
bawa jalan-jalan ke sisi surga, surga teh. Dan orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ayeuna we cenah kiamat teh. Itu bakat tuh hayang kalebas acan lewat nah itu orang yang soleh. Ini hadis sama ayat apa dari Rasulullah. Adapun orang yang murtabu atau munafiqu, orang munafik atau orang yang ragu-ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW, didatangan ku jalma nu pikasieun sehingga bertanya, ari anjeun saha? Pikasieun gitu. Kata orang itu, ana amaluka. Kuring teh amal maneh? Cenah kitu. Pikasieun apa main oge pikasieun atuh gitu. Jadi sebut pikasieun teh, kamu kan sering mengancam orang. Kamu sering mendolim orang. Jadi mimpinya juga itu tadi di jauh kubur teh. Kemudian dibawa jalan-jalan ke sisi neraka. Nah doa itu ya Allah bedoakeun we cenah kiamat teh. Tah bedoa. Jadi kita pada saat ini ditampakkan hal-hal yang menyenangkan dalam tidur, hal-hal yang menyakitkan ya atau ngerewaskeun gitu. Itu sebagai gambaran seperti itulah yang disebut dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Ada lagi hadisnya, nam solihan, tidurlah dengan nyenyak. Seolah-olah dia tidur itu baru kemarin, baru 1 hari, begitu lihat sudah bangun, sudah ada di padang mahsyar dan dipanggil atau digiring ke surga. Seperti halnya Ashabul Kahfi ditanya, "Ari urang sabaraha poe cenah ieu teh sare teh?" Karek kamari atuh cenah. Padahal ternyata mereka sudah 300 tahun tidur. Nah, ketika bawa uang teh diasongkeun balanya, wah, ieu mah duit zaman Breto cenah tuh. Urang apanya anu kapungeun Pak Ageng teh 100 beureum keneh itu teh masih gambar Soekarno deh gitu, boga 100 rupiah, ini kan 100.000. Itu belum berapa tahun ya, 70 tahun, ini mah 300 tahun. Jadi seperti itulah kira-kira orang yang soleh tidur kemudian gugah-gugah sudah berhadapan dengan surga. Nah kalau orang yang jahat mah itu ada siksa kubur. Menghidupkan malamnya, jadi jangan banyak tidur. Rasul itu menghidupkan malamnya, malam yang 10 itu. Beliau tidak banyak tidur. Ini dalam ayat hadis yang lain itu di masjid ini. Beliau melakukan i'tikaf di masjid. Ya tidur, ada tidur tapi tidak banyak tidurnya. Digantikan ke siang tidurnya itu. Kegiatan malam lebih banyak kegiatan ibadah. Karena pada Ramadan itu 10 terakhir di bulan Ramadan, malam itu lebih berkualitas daripada siang. Tapi ada kalanya ini 10 terakhir teh orang-orang sibuk. Hah? Kamu? Bayi naon cenah kamu aja? Hah? Tawaf. Tubalannya tuh nyebakan nunggunya tawaf mah. Da masjid oge 10 terakhir mah. Kan? Ngagungan. Ada kemajuannya istilahnya ya. Tapi kalau malam pertama itu bagus juga malam pertama atau 10 malam pertama taraweh 10 malam kedua taraweh teh
Tarasa wae 10 terakhir taraweh. Padahal 10 malam terakhir itu lebih berkualitas. Dari hidup kita, dari setahun itu berapa hari? Jadi pakai apa? Hijriah kurangi 10 berapa? 355 ya. 355 hari. Cobalah 10 hari menghadap Allah. Tinggalkan segala kesibukan. 10 hari Banyak orang yang beralasan, wah saya sibuk. Subuh Rebo, GBA. Pokoknya malah banyak alasan untuk melakukan 10 hari itu. Tapi ketika ada tawaran, Pak Ustadz badai umroh, iraha, kan Pak Ustadz sibuk, kalau sekali itu tadi lah kan baik cenah. Nah gitu Pak. Untuk umroh mah, ya pokoknya yang penting mau umroh. Kan sama saja. Meninggalkan pekerjaan. Kalau di masjid kita, misalnya di masjid GBA ini, kan masih ada bisa berhubungan dengan orang lain, bisa ngobrol gitu ya dengan keluarga. Hanya beda tempat, kan di rumah oke ngadon sare. Sudah saja pindah ke masjid. Nah sare. Nah 10 terakhir itu tadi bapak sama kamu gitu. Terus sibuk mudik, mempersiapkan mudik H-7 teh. Enak kan sudah beli tiket itu teh. Sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Mengapa untuk 10 terakhir ini tidak bisa dipersiapkan? Pada saat-saat itulah saat yang terpenting. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Itu menghidupkan malam. Jadi siang juga ada kehidupan, tapi tidak seramai malam. Kalau masuk ke masjid, ya kesibukannya mungkin sampai subuh, setelah subuh tidur biasanya. Tapi bisa diatur itu. Bangun jam 9, sholat. Kalau keluar dulu bisa sholat tahiyatul masjid. Dan ada sholat duha juga ya. Baca Quran lagi sampai jam setengah 12 itu sudah mulai menghadap kiblat. Banyak kegiatan pada waktu siang, tapi banyak tidur, tapi malamnya banyak bangun. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan ahli rumahnya. Ini juga harus sering kita lakukan kepada anak-anak, apalagi pada zaman sekarang kan mudah begitu. Bangunkan anak itu dari jauh juga. Tapi eta waktu dikirim teh HP-na paeh deh. Itu dibuka ku barudak teh. Ya kita ingatkan saja. Sering-sering tahajud gitu. Supaya Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Kalau kita Allah senang kepada kita, kita masuk surga gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membangunkan waktu malam itu, membangunkan anak-anaknya. Anaknya yang terakhir itu kan tinggal Fatimah, sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak, tapi dibangunkan juga minantu teh Rasulullah. Orang mah ragu-ragu ka minantu teh. Lantaran minantuna sok mere duit. Sieun ngamak nya itu. Tapi Rasul tidak, sampai ka Ali bin Abi Thalib, Ali bangun salat, kita kan didinya keneh teh keterokan. Kata Ali bin Abi Thalib, da upami Allah nakirkeun gugah mah da teu kedah digugahkeun. Ya jawab teh. So Rasulullah teh nya jelema mah pisan alasan.
wa kana insanu aktsara syai'in jadalan. Nah, Quran itu jadi bahasanya itu Rasulullah menggunakan bahasa Quran. Manusia itu banyak alasan. Kalau sudah begitu ya sudah. Tu aiqadu ahlahu. Bahkan pada hadis yang lain yang tidak ada di sini, aikidu sawahibal hujari, gitu sabda Rasulullah. Bangunkan para penghuni kamar untuk sholat, terutama di luar Ramadan juga. Ini adalah membangunkan saat sahur, subuh. Dicek coba itu anak-anaknya, apakah sering tahajud atau tidak. Sok kurang puting, oh sok cenah. Salah eta mah, kayak sare deui. Suruh bangun, sudah bangun tidur lagi. Di sini diartikan menghidupkan malam itu artinya beribadat dengan sungguh-sungguh dengan mengajak anak istrinya beribadat. Nah, di sini mengajak anak istri itu bukan mengajak ke tempatnya, sebab i'tikaf itu di masjid. Sekarang kan ada orang yang i'tikaf banyak membawa anak istri ya. Padahal Rasul tidak begitu. Ini maksudnya bukan begitu. Mengajak untuk beribadat. Tetapi kalau i'tikaf, saya punya murid itu i'tikaf cenah Ustaz di mana? Di masjid itu di Jalan Pasteur. Ternyata di sana i'tikaf itu dengan keluarga. Dia cenah lumayan kayak perbaikan gizi. Sebab banyak yang nyumbang. Ini bab i'tikaf ya. I'tikaf. Saya sedang menulis buku, siap tayang, tinggal sambil menunggu sponsor. Bukunya biasa belah buku kecil, ada ari nu badag mah sok Korea macana teh. Judulnya itu Mencari Lailatul Qadar. Tapi kalau diterbitkan sekarang kurang muktadol hal. Nanti kita bahas itu. Biasa di sakuan. Apa yang harus kita lakukan 10 terakhir itu. Terutama tentang Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar malam. Karena itu di sini Rasulullah menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya pada waktu malam, terutama menjelang subuh. Jadi kalau orang i'tikaf itu dibangunkan kira-kira jam 12 itu. Bangunkan, baca Quran itu sampai subuh. Baca Quran dan berdoa. Ada kalanya tarawehnya itu justru setelah jam 1. Tarawehnya. Hadis nomor 717. Wa anha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla thumma atakafa ajwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Dan daripadanya masih dari Aisyah, sebab Aisyah ini orang yang disiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah, khususnya tentang ibadah dan akhlak. Anna Nabiya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak itu sering diartikan sesungguhnya. Jadi kalau sesungguhnya itu benar-benar ini bukan berita yang bohong. Dalam bahasa Arab disebutnya tolabi. Tolabi itu ada yang penegasan dan penuntutan.
Sebut juga taukid. Sungguh ini Nabi SAW karena sama dengan yang tadi. Dulu ketika beliau masih hidup, ya'taqifu i'tikaf. Ya'taqifu itu ada dua arti. Yang pertama, i'tikaf dalam arti diam, beribadah dan diam menyembah. Dalam Quran juga disebutkan bahwa kaum Nabi Ibrahim alaihissalam i'tikaf menghadap berhala. Itu kata istilahnya i'tikaf. Nabi Musa juga kan ada Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan akifina, i'tikaf. Jadi i'tikaf itu beribadah, diam di satu tempat untuk beribadah. Apakah itu 1 hari, 2 hari atau kurang dari itu sebutnya i'tikaf. Tetapi i'tikaf yang disyariatkan adalah di sini. Ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan, i'tikaf di 10 akhir dari Ramadan. Nah, ini yang disyariatkan di masjid ieu teh. Dan tidak pulang kecuali untuk keperluan kebutuhan primer, makan, dikarenakan tidak ada yang nganteran ayat nganteran naon bahasa di sana ngirim makanannya pernah ya anteran, itu dijemput. Yang kedua, kebutuhan qada hajat, aku di masjid itu harus keluar, kecuali zamannya di masjid dan tidak boleh keluar lagi. Itu yang disebut dengan i'tikaf, dan itu dilakukan selama 10 hari. Dan menghitung 10 hari itu ketika kita sudah saum atau Ramadan tanggal 20, berarti 10 hari itu masuk 21 ya. Masuk 21, dan 21 itu adalah dari maghrib. Tapi nanti akan kita temukan hadis berikutnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuknya subuh, tetapi tidak dijelaskan di sini tanggal berapa subuhnya itu. Tapi kalau melihat 10 terakhir berarti subuhnya tanggal 20. Kan awal malam itu dan awal hari itu adalah maghrib. Awal hari itu maghrib. Karena itu yang kita cari 10 terakhir ya ashar itu harus sudah ada di masjid. Kalau Rasul dari subuh, ashar sekarang kan masih tanggal 20. Nah begitu maghrib, adzan maghrib, urang-urang sebut ngong teteh. Ngong teh ngong naon? Ngong adzan. Kita sudah ada di masjid. Itu yang kita cari 10 terakhir. Sebab awal malam itu adalah maghrib. Hatta tawafahullahu azza wa jalla, sehingga sampai Allah menyempurnakan, mewafatkan dia, Allah azza wa jalla. Jadi artinya Rasulullah melaksanakan i'tikaf itu sampai beliau meninggal, tidak pernah ditinggalkan, kecuali Ramadan terakhir itu juga ada masalah. Pada saat Ramadan terakhir itu Rasulullah i'tikaf,
Kemudian ternyata istri-istrinya ikut itikaf. Asalnya Aisyah yang minta izin, ya dibikinkan tenda. Kemudian Hafsah, kemudian Zainab. Ketika Rasulullah keluar, banyak tenda di masjid deh. Rasulullah marah, apa-apaan ini? Apakah kalian mencari kebaikan? Kata Rasulullah, bongkar semuanya. Bongkar, dan Rasulullah itu tidak itikaf pada Ramadan itu. Dan beliau itikafnya di bulan Syawal 10 terakhir. Bagaimana kalau ternyata Ramadannya itu udah 9? Nah, gitu ya. Kita juga pernah itu. Anas ibu-ibu tete acan meser daging. Dan diperkirakan 30 kari-kari tete bahasa Indonesia teh susah. Hanas kari-kari. Kari-kari lebaranna gitu. Baju can angeus deh gitu. Anu atoh, anu henteu teteh. Tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian istri-istri beliau iktikaf setelah beliau tidak ada. Dan ini adalah keputusan mereka. Tidak ada perintah dari Rasulullah. Nanti kalau saya tidak ada, bolehlah kalian itu iktikaf di masjid. Tidak ada kata-kata itu. Dan memang istri-istri Rasul itu kan, walaupun ada yang masih muda seperti Aisyah itu ketika ditinggal kira-kira 20 tahun. 20 tahun. Nah itu jadi ummul mukminin. Ummul mukminin yang tidak boleh menikah lagi. Tapi tidak berlaku untuk istri pejabat. Ada. Iya istri Rasul. Itu tadi di Quran surat Al-Ahzab. Saya lupa lagi ayat berapa gitu. Al-Ahzab itu tilu-tilu. Al-Ahzab gitu. Ayat berapa? Hah? Gitulah. Nah gitunya, pokoknya tidak boleh. Nah, itu tidak jadi masalah, sebab istrinya kan sudah tidak ada, kita sudah lama hidup. Oh iya, ayat 53. Panjangnya. Iya sih, panjang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa mengganggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Hal yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya wafat Nabi. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Ya, itu diantaranya. Kemudian, nah ini
I'tikafnya itu harus tertib. Sini ada pertanyaan. Di 10 terakhir Ramadan boleh tidak istri, bukan istri ya, perempuan sih perempuan dari jam 11-an malam sampai jam 3 beribadah di masjid tanpa suami? Bagi perempuan itu beribadahnya di rumah. Kalau di masjid jabainu i'tikaf, suaminya di rumah, istrinya di masjid. Di masjid ada yang i'tikaf lagi, itu kan akan mengganggu. Tapi di sini mungkin saja sudah tidak punya suami seperti hanya istri Rasul. Boleh saja, tapi itu harus betul-betul tertib. Punten Bu, ai bapak-bapak masuk penasaran. Supaya kalinya tenda saha teh? Saha cenah? Lupa atuh da geus aya sadi oge cenah. Ya urang tingali we cenah mun keluar. Tuh kan gitu nya. Tingali keluar pilaku teh keluar-luar cenah gitu. Jadi kalau i'tikaf ada perempuan itu kan batas teteh i'tikaf oge. Justru itu untuk menghindari istri, walaupun istri itu halal kan? Halal kan pada malam hari nama halal, tapi cobalah itu harus tertib dan harus menjaga istri. Dia mungkin ngaji gitu, aduh, dari kamu apa datang oge, sebab i'tikaf ini juga tidak sah. Sebab dia i'tikaf itu untuk menghindari istri, lantaran di imah mau minta wae ya balanya lo ke lebaran. Nah, suami yang seperti itu tidak bertanggung jawab dan i'tikafnya batal. Sebab i'tikafnya untuk menghindari istri, bukan menghindari hubungan suami istri, tapi menghindari minta balanya. Karena itu harus tertib, balanya dicukupan, sehingga karena sina tawaf tadinya gitu. Suaminya itu. Dan diperhatikan pakaiannya juga, jangan sampai suami teh keluar jesuh gitu. Nah, apabila tidak tertib seperti itu maka terlarang. Apalagi suami keluar malam, istri keluar malam. Masjid itu jauh deh. Tapi kalau ini kan istri Rasul teh, ini masjid, ini kan rumah-rumah Rasul, mah istrinya. Jadi kan dia ngadama tenda teh. Tenda seperti ini tidak akan mengganggu, kajaman lagi ganggu, maka ganggu. Mau didaguan ku batur, kayak keluar tah gitu baru kade. Kamu zaman ayeuna wah teu beunang pisan. Teu ribut meh teh masang kamera we kitu teh ya gitu nya. Pan ningali kieu mah siga curiga kan, jelas saha eta teh cenah. Wah teu katingali cenah. Ai kita mah diputer, diperbesar. Oh. Apabila tidak begitu terlarang. Boleh saja di sini tanpa suami, apakah suaminya sudah meninggal, apakah suaminya masih ada. Dan ini niatnya apa lagi? Asup ka masjid supaya teu diheureuyan cenah ku suamina. Apalagi dikaitkan dengan saum yang kemarin suaminya baru pulang kerja, ternyata istrinya di masjid. Iya macam. Aya bahan kanu kadua cenah ieu mah. Tuh, jadi gitu tah. Jadi saya lebih cenderung terlarang. Kalau istri Nabi, nah ini suasana harus apa? Rumah-rumah istri Nabi itu ya berdekatan. Ada kemungkinan kan dulu mah tidak ada Masjid Nabawi, mah tidak ada pintu. Di kita juga kan ada ya. Di daerah-daerah panas itu tidak ada pintu masjid. Jangan gitu aja seperti di Depok gitu. Insya Allah tunggu saja bukunya, belum istilah akhirnya belum dirilis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ulangi lagi sebab ini ada hadis yang berkaitan dengan i'tikaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.